Halo, di sini saya akan membahas tentang organisasi kantor dan konsep komunikasi kantor. Nah, apa itu organisasi kantor? Organisasi perkantoran adalah suatu proses yang menjadi tempat orang-orang berinteraksi untuk mencapai tujuan kantor. Organisasi perkantoran adalah suatu rangka dasar yang menjadi tempat orang-orang melangsungkan kegiatannya untuk menerima, menyimpan, mengelola, dan menyajikan informasi dan merawat aktiva. Di sini ada dua unsur organisasi kantor. Yang pertama, unsur inti merupakan unsur penting dalam organisasi perkantoran, yaitu adanya interaksi setiap manusia yang ada di dalam kantor. Yang kedua, unsur kerja merupakan sumber daya insani, nir insani, dan konseptual yang terdapat dalam kantor. Dalam organisasi kantor, ada beberapa hal yang harus diketahui, yaitu yang pertama, organisasi kantor mencakup pada sumber daya manusia yang terdapat dalam kantor yang melakukan interaksi sosial baik secara formal maupun non-formal. Yang kedua, adanya interaksi sosial yang berhubungan dengan arus pekerjaan maupun arus informasi. Yang ketiga, sebuah organisasi perkantoran memiliki hubungan timbal balik antara organisasi ke lingkungan internal maupun organisasi ke lingkungan eksternal. Yang keempat, setiap individu memiliki tujuan dalam organisasi dan menjadi alasan dalam menggerakkan tujuan organisasi. Dan yang terakhir, yang kelima, interaksi yang terjadi dalam organisasi kantor membantu perusahaan dalam mencapai tujuan bersama. Ada 8 prinsip organisasi kantor. Yang pertama, prinsip tujuan, prinsip kesatuan fungsi, prinsip hubungan individu, prinsip pengawasan dan kepemimpinan, prinsip kesederhanaan, prinsip wewenang dan tanggung jawab, prinsip laporan kepada atasan tunggal, dan yang terakhir, prinsip jangkauan pengawas. Nah, kita masuk ke komunikasi kantor. Pengertian komunikasi kantor adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu dengan menggunakan bahasa tertentu yang terjadi pada suatu kantor. Bentuk-bentuk komunikasi kantor seperti komunikasi formal, komunikasi informal, komunikasi eksternal, dan komunikasi internal. Komunikasi formal adalah yang dirancang supaya kantor atau organisasi mudah dalam melakukan pertukaran informasi baik secara vertikal, horizontal, atau diagonal. Komunikasi ini dilakukan sesuai dengan struktur hierarki dalam kantor yang telah dirancang sebelumnya. Komunikasi informal adalah bentuk komunikasi kantor ini tidak dirancang tetapi muncul dari interaksi sosial antara pihak atau pegawai kantornya. Komunikasi internal adalah bentuk komunikasi yang dilakukan di dalam internal perusahaan atau kantor. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal ataupun informal. Komunikasi eksternal adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dengan membawa informasi masuk atau keluar kantor, dilakukan untuk mencapai tujuan kantor, biasanya dilakukan dengan pelanggan, masyarakat, ataupun stakeholders eksternal perusahaan. Fungsi komunikasi yaitu fungsi kontrol, fungsi motivasi, fungsi emosi, dan fungsi informasi. Ada 4 ruang lingkup komunikasi kantor. Yang pertama, konsep dasar komunikasi. Yang kedua, asas komunikasi perkantoran. Yang ketiga, permasalahan proses komunikasi. Yang terakhir, yang keempat, media komunikasi. Itulah pembahasan saya terkait organisasi kantor dan konsep komunikasi. Sekian dari saya. See you di next video.